untuk direvitalisasi? Nah, jadi memang ini membutuhkan pengamatan secara langsung terlebih dahulu. Ya, jadi sampai persentase ambang ekonomi ceritanya kalau dalam bahasa pengendalian atau pengelolaan penyakit maupun hama ya, ada yang kita kenal sebagai ambang ekonomi. Nah, ini sangat beragam Mas Yus. Ya, sangat beragam, tapi pada umumnya sebetulnya ketika 10% sudah ada serangan, gitu. Gimana kalau yang hama? Cip. Ya. Baik jika ada riwayat serangan sebelumnya maupun jika kadung terserang pada saat sudah ditanam. Ya, oke Mas Sis. Sebenarnya kalau secara prinsip pengendalian hama dan penyakit itu suatu kesatuan sebenarnya. Suatu kesatuan di mana hal yang utama adalah kegiatan monitoring. Nah, kegiatan monitoring ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai early warning system. Ya. Early warning system adanya abnormalitas atau serangan dari abnormalitas dari segi hama penyakit secara biotik ya, atau juga abnormalitas dalam segi abiotik, misalkan kekurangan NK, PK atau KK ya, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi harus kita sebagai petani dalam hal ini adalah yang membudidayakan tanaman, kita harus tahu kita harus aware adanya ketidaknormalan dari tanaman yang kita budidayakan. Jadi ketika biasanya nggak gini nih, nah itu harus tahu nih, harus ini dulu ya, harus care dulu ya, harus aware dulu. Ini biasanya nggak gini nih, kenapa ya gitu. Nah ketika kita lihat seperti itu, tanyakan kepada ahlinya. Kalau misalnya tidak tahu ya, tanyakan kepada ahlinya, ini kenapa? Oh ini karena ini penyebabnya hama atau penyakit. Nah ini gimana cara pengendaliannya? Nah itu harus berkonsultasi dengan ahlinya. Pun kalau misalkan kita petani yang sudah berpengalaman, biasanya kan langsung tahu tuh. Nah, misalkan ini terserang oleh kumbang tanduk misalkan. Gejalanya gejalanya seperti kipas, gejalanya ada lubang gerekan dan sebagainya gitu. Dan pengendaliannya gimana? Kita harus tepat juga. Nah, masih berbicara tentang serangan hama penyakit, itu tentu kita sebenarnya kalau misalkan kita bicara di kelapa kopior ya, kelapa pada umumnya, itu ada yang hama yang menyerang pembimitan saja, menusari saja, ada yang di tanaman menghasilkan saja, yang yang besar gitu ya, tanaman di kebun. Ada yang memang lintas stadia ya, lintas tahapan gitu. Lintas fase. Jadi dimanapun ada terus tuh dia. Gitu, seperti tadi bercak daun misalkan gitu, itu fatal atau urgensinya ada di pembibitan tahap pertama penanaman gitu, karena memang tanaman masih muda, tanaman masih rentan dan sebagainya. Ada juga yang dan ketika si bercak daun itu sudah menyerang di fase tanaman besar, itu sudah tidak terlalu menjadi concern sebenarnya gitu. Kebalikannya ketika hama-hama yang utamanya menyerang tanaman besar, sebenarnya seperti Orytes rhinoceros nih. Sebenarnya kalau di kelapa itu tanaman dia bisa menyerang seluruh stadia, ya. Tapi sebenarnya dia lebih senang dengan tanaman yang sudah di transplanting ya, sudah dipindah ke lapangan. Betul, karena dia lebih senang itu. Nah, kemampuan untuk membedakan jenis-jenis hama itu memang harus balik lagi ke petaninya. Ya, petaninya harus punya skill itu. Ketika kita bisa membedakan, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengendalikannya gitu, yang pengendalian yang tepat ya. Gitu. Jadi petaninya, kemudian yang punya lahan yang menanamnya betul. Ya. Jadi kita sebagai petani selain dari pelaku usaha ya, juga sebagai protektor lah, gitu ya. Protektor kenapa? Karena kemampuan kita itu sangat bergantung terhadap hasil yang kita peroleh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara pertanian secara keseluruhan, kita tuh harus kita bicara tentang
bagaimana kita menjaga ya Kang ya. Ya, betul. Ya, bagaimana kita memelihara, menjaga tanaman kita. Mengelola. Betul, sehingga nanti tanamannya itu kembali ke kita hasilnya. Gitu. Jadi itu take and give lah kalau misalkan di pertanian itu. Jadi ketika kita memupuk dengan optimal, kita menjaga dia dari hama penyakit, maka hasilnya pun akan optimal nantinya. Ketika kita menanam terus biarin aja gitu ya Kang ya, menanam ya udah sejadinya aja gitu. Nah itu hasilnya juga nggak akan optimal ya, sesuai dengan apa yang kita kasih saja seperti itu. Karena memang ini kita bicara tentang tumbuhan ya, makhluk hidup gitu ya. Jadinya memang apa istilahnya itu, apa yang kita kasih, apa yang kita berikan itu apa yang kita dapat seperti itu. Apalagi komoditasnya kelapa kopior gitu ya Kang betul. Sis. Yang Apalagi notabene sudah kita tahu bahwa potensi ekonominya sangat betul. Bisa dijaga dengan baik. Iya. Nah kemudian kalau katakanlah sobat kopior ini sudah tanam, kemudian sudah terjadi serangan hama penyakit, toleransinya maksimal dia masih bisa survive tuh di berapa persen serangan tersebut untuk kemudian si tanamannya masih bisa survive gitu untuk direvitalisasi. Nah, jadi memang ini membutuhkan pengamatan secara langsung terlebih dahulu. Ya, jadi sampai persentase ambang ekonomi ceritanya kalau dalam bahasa pengendalian atau pengelolaan penyakit maupun hama ya, ada yang kita kenal sebagai ambang ekonomi. Nah, ini sangat beragam Mas Sis. Ya, sangat beragam, tapi pada umumnya sebetulnya ketika 10% sudah ada serangan, maka kita harus aware di situ. Ya. Jadi kita harus aware di situ. Ya sebaiknya adalah jangan sampai ada serangan gitu Kang Sis. Begitu mulai 1-2% sudah mulai berkonsultasi nih sobat kopior semua. Gitu ya. Pak Deden, Kang Deden, Kang Cip, Pak Cip gitu ya, bertanya kira-kira saya punya masalah ini dari awal harus sudah bisa kita kelola dengan baik gitu ya Pak Cip ya. Jangan sampai kemudian kita biarkan gitu. Jadi kadangkala terkendalanya itu atau susahnya pengelolaan atau pengendalian penyakit itu karena terlambat. Gitu. Informasi yang kita peroleh terlambat, kemudian tindakan pengendaliannya pun terlambat. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan kita kesulitan untuk merecovery suatu tanaman karena adanya serangan baik hama maupun penyakit gitu sih. Mungkin ada tambahan kan Cip, silakan. Ya, jadi menyambung dari yang Kang Deden bilang tadi, prinsipnya memang pengendalian hama dan penyakit adalah kita berburu dengan waktu sebenarnya. Ya, makanya tadi ada istilah early warning system. Nah, jadi early warning berarti kan kita harus tahu sedini mungkin. Betul. Ya, adanya serangan baik hama maupun penyakit. Nah, ketahuan kita ya, informasi mengenai adanya serangan sedini mungkin itu akan membantu kita untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Betul. Akibat serangan hama penyakit ini. Jadi kita ya samalah di mana-mana pun ya, ketika kita sakit tahu lebih awal, kita lebih gampang mengobatinya daripada kita sudah parah ya. Gitu. Jadi memang tadi juga disebutkan masing-masing hama, masing-masing penyakit itu memiliki ambang batas yang berbeda. Tergantung dari daya rusaknya biasanya daya rusak dari hama atau penyakit itu. Ketika kita bicara hama kumbang badak, itu toleransinya akan berbeda dengan hama kumbang janur misalkan gitu. Berbeda pula dengan serangan UPDKS. Betul, berbeda semua. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menghilangkan dalam artian hama dan penyakit seluruhnya di kebun kita. Karena memang hama dan penyakit itu sejatinya adalah bagian dari tanaman kita sendiri gitu ya. Bagian dari tanaman kita sendiri. Jadi memang secara alami itu ada. Yang bisa kita kelola adalah agar hama dan penyakit ini tidak menyebabkan kerusakan yang bisa berdampak secara ekonomi. Ya, jadi istilahnya kita memanage ya, mengatur agar hama dan penyakit ini populasinya tetap dalam batas equilibrium atau batas keseimbangan. Karena sejatinya baik hama maupun penyakit itu di lapangan itu punya musuh alaminya sebenarnya. Terutama hama itu ada dari kelas predator dan juga parasitoid. Betul, dan ini hubungannya dengan pengelolaan bagaimana salah satunya ya Kang ya. Pengelolaan bagaimana pestisida sintetis
yang kita gunakan di lapangan itu, makanya tadi saya sampaikan bahwa harus konsultasi. Ya. Gitu. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan pestisida sintetik di lapangan. Ada dasarnya. Jadi bagaimana kita memanage sebaik mungkin ya Kang ya, betul. agar itu tidak mengganggu dari ekosistem predator tadi, salah satunya predator maupun agen organisme hayati, non-targetnya. ya kan? Agen hayati yang ada di tanah, mikroba menguntungkan yang ada di tanah gitu ya. Yang perlu dikelola dengan baik gitu ya. Jangan sampai juga terjadi penurunan mikroba misalnya dalam kaitannya dengan penyakit tanaman ya. Tanah kita itu mengandung mikroba yang beneficial, yang baik untuk pertumbuhan tanaman, yang dia bisa mengendalikan patogen. Nah, itu kalau kita sembarangan menggunakan pestisida kimia, maka yang terjadi adalah depresi. Mereka akan turun jumlah mikrobanya sehingga penyakit-penyakit yang ada di lapangan itu, yang karena patogen itu ya, itu akan semakin lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi ya Kang ya, jadi memang perlu pengelolaan dan pengetahuannya harus punya dasar itu. Betul. Penggunaan pestisida itu memang harus apa istilahnya itu bijaksana, harus bijaksana. Kenapa? Karena pestisida ini banyak efek negatifnya. Yang pertama karena dia tuh racun kan. Yang utamanya kalau misalnya kita berlebihan itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Terutama pestisida sintetik ya. Iya, sintetik ya. Maksudnya kita bicara tentang pestisida sintetik itu itu banyak sekali dampak negatifnya kalau misalkan kita tidak bijaksana dalam penggunaannya. Kemudian kedua adalah adanya resistensi nanti dari organisme tanaman ya, dari hama atau penyakitnya. Akibat dari penggunaan betul, akibat penggunaan dari pestisida sintetik yang terlalu berlebihan seperti itu. Jadi kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Jadi untuk gimana ya? Untuk kawan-kawan sobat kopior semua jadi untuk teman-teman sobat kopior semua, terutama yang punya tanaman ya, tidak hanya kopior ya Kang ya. Jadi penggunaan pestisida itu harus bijaksana dan juga harus berdasarkan kebutuhan sebenarnya Kang ya. Jadi kalau misalkan kita tidak butuh, tidak usah disemprot sebenarnya, itu ya prinsip yang selalu kita gaungkan di mana-mana gitu. Jadi penggunaan pestisida ini harus bijaksana seperti itu. Ini akan lebih komprehensif lagi nanti ketika di Koko Klinik ya. Jadi sobat kopior semua nanti kalau butuh lebih mendalam lagi, kita Koko Klinik sudah berjalan, jadi bisa langsung diskusi langsung nanti dengan ahli-ahlinya. Nah, berhubung kita juga hampir berada di ujung podcast kita ini, secara singkat apa yang perlu sobat kopior pertimbangkan dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman khususnya kelapa kopior? Silakan, baik Kang Deden kita sebagai kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan organisme pengganggu tanaman nih ya, terutama pada tanaman kelapa kopior. Yang pertama adalah tadi bagaimana lingkungan ya, kita memanage lingkungan sebaik mungkin ya. Sebaiknya di situ kita jangan sampai mengganggu ekosistem organisme yang lain. Itu jadi pertimbangan. Misalkan tadi predator, parasitoid, ya Kang ya, itu jangan sampai terganggu. Itu asalnya kemudian dari mana? Asalnya adalah bijaksana dalam menggunakan pestisida, ya. Terutama dalam hal ini adalah pestisida kimia. Nah, gitu ya Kang ya? Ya, betul. Mungkin setuju Kang. Gitu. Ada tambahan kalau dari Kang Deden? Jadi untuk sobat kopior semua nih yang mau nanam kelapa kopior, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita harus identifikasi dulu lokasi kita. Ya, kita harus tahu dulu nih di lokasi kita itu seperti apa, potensi-potensi hama dan penyakitnya itu seperti apa. Jadi sekarang beda-beda nih, setiap lokasi itu berbeda gitu. Jadi memang kalau misalnya kita nanam di tempat di sentra kelapa misalnya gitu, yang pasti utama adalah kumbang badak, itu pasti menjadi permasalahan utama nantinya. Tapi nanti kalau misalkan kita nanam di lahan baru yang sebelumnya nggak ada kelapa, itu beda lagi nanti. Itu tergantung dari lokasi sekitarnya juga. Ya, betul. Bahkan kalau misalkan dalam hubungan dengan penyakit tanaman, naungan itu juga sangat
mempengaruhi. Dari curah hujan, Curah hujan, gitu kan itu sangat lokasi berpengaruh juga, lokasi curah tinggi, hujan. Jadi secara rendah. geografis juga jadi salah Betul, satu. betul. Iya, betul, Yang betul. harus Faktor diperhatikan. geografis itu ya. Faktor geografi itu sangat mempengaruhi. Setelah mengidentifikasi lokasinya, harus melihat juga bagaimana cara pengendaliannya atau pencegahannya. Kalau misalkan oh di lokasi saya banyak kumbang badaknya, Ya. nah, berarti kan harus ada step-step untuk pencegahan ya, strategi pencegahannya. pengelolaan. Strategi pencegahannya seperti apa agar nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Betul. Karena ketika kita bicara perkebunan khususnya ya, kita itu berbicara bisnis jangka panjang. Ya. Betul. Ya, beda dengan pertanian atau yang sayur Tanaman misalkan semusim ya, ya, tanaman semusim yang 3 semusim, bulan iya. ganti, 3 bulan ganti. Ketika gagal 3 bulan kita bisa udah gantilah musim depan kita nggak usah nanam yang sama misalkan. Tapi kalau kelapa itu kita bicara jangka waktu puluhan tahun ya, misalkan 25 tahun investasi panjang sehingga kita harus matang. Ya. Nah, terutama dalam pemilihan bibitnya. Ya, bibitnya juga harus yang terjamin gitu ya. Kalau misalnya kita bicara kelapa Kualitasnya, kopior, iya, kualitasnya kita kalau misalnya bicara kelapa Harus kopior yang biasa, tersertifikasi tentu saja ya. Kang, ya. betul. Satu Dari tersertifikasi, mulai bibitnya. kemudian kedua jenisnya. Jadi kalau kelapa kopiornya itu hasil ya konvensional, ya kita harus siap-siap dengan konsekuensinya gitu kan, nggak kopiornya sedikit dan sebagainya. Tapi kalau misalkan memang kopiornya hasil kultur embrio seperti di Kopior Bogor, itu kepersenan kopiornya itu bisa menjadi suatu jaminan nantinya ya, karena menghasilkan 99% kopior. Kemudian dari mulai pemilihan bibit, tadi yang saya sudah singgung sebelumnya itu kondisi karakteristik lokasi penanaman, itu. Kemudian nanti dari situ kita bisa planningkan atau kita merumuskan teknik-teknik pengendalian atau apa-apa yang perlu kita waspadai. Nanti misalnya, oh ini waspadanya gini, pas musim hujan seperti ini gitu. Nah, tenang saja, nanti di Koko Klinik bisa Sobat Kopior bisa nanya-nanya ya ke kita. Pun kalau misalkan yang nonton ini nih pengen punya permasalahan dengan kopior, silakan aja tulis komentar ya Kang ya. Tulis komentar, nanti mungkin bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Karena memang Koko Klinik ini kita rencanakan untuk membahas ya Kang, membahas detail nanti ke depannya masing-masing hama atau penyakit yang menjadi masalah utama di kelapa kopior khususnya. Tentu saja dengan cara pengelolaannya. Betul. Jadi tapi kadang-kala mungkin gini Kang, kadang-kala mungkin Sobat Kopior ini ada yang merasa, wah kayaknya kurang nih gitu ya, hanya lewat chat gitu ya, hanya lewat interaktif lewat sosmed gitu ya. Artinya tidak terbatas di situ ya, Sobat Kopior boleh banget main ke tempat kita ya. Boleh. Kalau misalnya yang terjangkau bisa main ke Bogor sini ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa ngobrol langsung, melihat kebunnya langsung gitu ya, cari budidaya yang kita lakukan di sini seperti apa gitu. Betul. Jadi kalaupun disambangi pun bisa berarti ya? Bisa Bang. Bisa banget. Makanya dengan Koko Klinik yang sudah berjalan ini, Sobat Kopior sudah tidak perlu lagi khawatir. Ibarat punya dokter kepercayaan ya. Iya. Betul sekali. Tanaman kopiornya. Seru sekali nih, tapi sayang sekali waktunya kita sudah terbatas. Nanti kita lanjut lagi di Ngopi Kopior berikutnya. Kita tutup dulu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Kang Deden, Kang Cipta. Ya, sama-sama. Sudah mau lagi-lagi ngobrol bareng nih pagi-pagi ini. Kalau begitu Sobat Kopior, sampai jumpa lagi di Ngopi Kopior berikutnya. Masih bersama saya nanti Siswanto Hadi Prasetyo dengan narasumber yang mungkin berbeda atau dengan Kang Deden dan Kang Cipta lagi. Tapi yang pasti kita akan terus ulas mengenai kopior di Ngopi Kopior. Ngobrol pagi di Kebun Kopior.